Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Live Siap. talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini tanggal 3 Februari 2023 jam 10 sampai nanti jam 11 ke depannya. Kita akan membahas ekonomi, bisnis Sumatera Utara tahun 2023 tentunya bersama expertnya. Di studio telah bersama kami Bapak M. Iqbal Harahap ya, Ketua Keuangan dan Perbankan BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Utara. Apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah sehat Bang Sian. Bang Sian sehat juga. Sehat-sehat Bang. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir sharing-sharing untuk sahabat Tribuners ya Bang. Ya, kehormatan bisa diundang sama Tribun. Mudah-mudahan bisa saling kolaborasi menguatkan. Mantap kali Bang. Semoga pengusaha muda ini semakin tumbuh berkembang menguatkan ekonomi Sumatera Utara Bang. Iya, tentu saja karena dengan dengan bonus demografi yang hari ini dimiliki Indonesia, ini kesempatan emas karena memang tidak semua orang bisa jadi pegawai negeri sipil, tidak semua orang jadi TNI Polri. Yang ke depan kita harapkan ya anak-anak muda itu menjadi pengusaha yang bisa memberikan lapangan pekerjaan, memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Ini adalah tujuan yang mulia ya Bang ya. Ya, tentu saja. Supaya kesejahteraan seluruh masyarakat itu dapat terangkat dan tentunya dari kesejahteraan itu akan meningkatkan juga faktor-faktor pendukung kehidupan lainnya seperti pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya ya. Tentu saja Bang Sian bahwa bahwa data memang hari ini mengatakan jumlah penduduk kita kan sekitar 270 juta dan yang untuk menjadi pegawai negeri sipil dan TNI Polri dan menjadi pegawai BUMN atau swasta itu terbatas. Nah, diharapkan para pengusaha yang hari ini sekitar 5%, 4% dari 5% dari jumlah penduduk itu bisa tumbuh menjadi 10, bahkan 15%. Memang syarat untuk kita menjadi negara maju itu ya minimal 10% dari penduduknya harus jadi pengusaha, dan diharapkan HIPMI dan tentu saja dengan kolaborasi dengan Tribun itu bisa memberikan inspirasi dan edukasi bahwa pada masyarakat menjadi pengusaha itu adalah salah satu alternatif yang baik untuk hidup kita ke depan, di samping untuk membantu diri kita, tentu saja keluarga dan lingkungan sekitar kita Bang. Mantap, luar biasa Bang. Kalau dari HIPMI berdasarkan analisis dan evaluasi, target untuk negara maju dengan bonus demografi 2045 itu sangat bagus sekali. Syaratnya ada 10% ya Bang ya, 10%. pengusaha. Saat ini sudah berapa persen Bang? Ya, kalau kita perhatikan data ya, sejak HIPMI saya berkecimpung kan sejak 2014. Kalau dulu kita ingat data itu sekitar 3%. 3% dari 250 juta ada 9 juta orang. Walaupun memang untuk itu banyak di sektor UMKM ya. Karena memang struktur ekonomi kita itu hampir 90% itu didominasi UMKM. Nah, diharapkan dengan tumbuhnya para pengusaha dan anak muda ini kita bisa tumbuh di angka 10%. Kalau sekarang sih datanya ada 5-6%. Jadi masih banyak tugas dari kita bersama untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan anak muda Bang Sian. Luar biasa Bang. Ya. Nah, kalau nantinya semoga harapan ya, cita-cita dari termasuk visi dari HIPMI ya Bang ya, HIPMI. untuk memajukan dan menumbuh kembangkan UMKM pebisnis di Indonesia sampai 10%. Semoga ini cepat menjadi kenyataan Bang. Ya. Karena kalau tidak tercapai, yang ditakutkan kita menjadi negara middle income trap Bang Sian. Middle income trap itu adalah ketika bonus demografi itu gagal diterjemahkan menjadi satu kekuatan ekonomi. Jadi kalau kita flashback ke masa lalu, misalnya Jepang ketika kalah Perang Dunia Kedua, mereka lahir baby boomers, dan ketika tahun 70-an itu usianya sama dengan kita hari ini, 20-an 30-an, mereka bonus demografi itu, kemudian Jepang bisa menerjemahkan usia tadi itu menjadi negara maju. Kalau kita ingat merek-merek Toyota itu merek Jepang itu mendunia mulai tahun 70-an. Nah, itulah kemudian mereka struktur ekonominya menjadi negara berkembang, sekarang menjadi negara maju.
Nah, kita sekarang posisinya sama dengan Jepang tahun 70-an. Ketika piramida penduduk kita itu berbentuk segitiga. Jadi orang tuanya sedikit, banyak anak muda, lebih banyak lagi anak-anak. Nah, ini posisi kita sekarang usia 20-an 30-an harus bisa menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun ke depan. Karena kita nggak punya waktu. Ketika saya misalnya menua dan beberapa anak-anak muda lain yang hari ini juga usia 20-an 30-an tidak bisa naik kelas, ya. Kalau sekarang PDB per kapita kita $4.000, artinya sekitar 200 atau 100.000 per hari. Ya, untuk dari negara maju itu ya minimal 1 juta per orang per hari. Nah, kalau ya negara maju lain ada yang 1 juta, ada yang 2 juta per orang per hari. Nah, kita posisinya bagaimana dalam waktu 20 tahun ke depan kita bisa naik kelas minimal ya $10.000 per kapita per orang per tahun. Jadi ya itu tugas berat. Kita nggak punya waktu karena hal yang paling berharga yang dimiliki Indonesia sekarang adalah usia muda dan waktu. Karena kalau tidak naik kelas, kita bisa 2040 umur sudah menua, belum jadi apa-apa, sandang pangan papannya juga belum beres. Ya bisa menjadi keindonesiaan kita mungkin bahkan bisa dipertanyakan. Tapi kalau kita berhasil naik kelas di 2030-45, visi Indonesia Emas 2045 itu jadi kenyataan, kita bisa jadi negara maju dan kita bisa sejahtera bersama di 2045. Kalau kata Presiden Jokowi, ya mungkin produk domestik bruto kita bisa angka 10 triliun dolar. Sekarang posisi kita di 1,1 triliun dolar. Amerika itu udah 24 triliun dolar, Cina di 18 triliun. Jadi tugas kita double 10 kali lipat 10 tahun ke depan. Nah, itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah para pengusaha, karena pengusaha menjadi motor penggerak ekonomi, menciptakan inovasi, mengubah barang dan jasa menjadi nilai tambah baru. Kita bisa menciptakan multiplier effect bagi diri dan lingkungan kita. Ketika kita punya bisnis, kita memberikan nilai tambah, kemudian memberikan lapangan pekerjaan, otomatis konsumsi juga berjalan, ekonomi juga berjalan. Jadi multiplier efeknya luar biasa. Dan bagaimana caranya itu tentu tugas kita bersama, ada para pengusahanya, ada pemerintahnya, ya kemudian ada kalangan akademisnya juga, semua saling bekerja sama untuk bagaimana supaya dalam waktu 20 tahun ke depan kita menjadi negara maju. Dan harus take off itu ya. Iya, harus. Harus sudah di atas ya, Bang ya. Ya, kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia. Setelah ya Amerika, mungkin China bisa nomor 1 nanti 2030, Amerika, India, dan Indonesia. Kita akan melampaui Jepang, kita melampaui Eropa, kita melampaui negara-negara maju yang hari ini ada. Tapi itu tidak mudah. Tapi dengan semangat optimisme yang hari ini sering disampaikan oleh Bapak Presiden, juga seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia, ya itu menjadi optimisme. Karena kalau bukan optimis, anak muda siapa lagi? Ya, setuju sekali Bang, ya. Luar biasa. Hari ini mudah-mudahan sahabat Tribuners ya, dimanapun kita berada, karena online ini tidak merupakan batasan wilayah lagi ya. Walaupun kita live di Medan hari ini, Sumatera Utara, namun secara live kita bisa mendengarkan di mana saja kita berada. Sahabat Tribuners, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal ini akan menjadi inspirasi renungan kita bersama, supaya kita bersama-sama bisa menikmati nanti hasil-hasil kerja keras kita. Tentunya harus kerja keras ya untuk mencapai 2045 itu menjadi negara maju.